Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Mungkin agak terlambat karena flash sale-nya Redmi 5A Killer ini udah lewat. Tapi nggak apa-apa, buat pertimbangan kamu yang mau ikutan flash sale berikutnya. Buat yang nanya di mana belinya, atau mau tahu link harga atau link cek belinya, cek di deskripsi video ya. Pertama, segi desainnya. Untuk smartphone harga 900.000, HP ini tergolong rapi dan bagus baik desain maupun build quality-nya. Tampilan depan menggunakan layar 5 inch yang udah HD, udah 2,5D, dan udah Gorilla Glass, walaupun nggak tahu nih Gorilla Glass-nya generasi keberapa. Di atas layar, dari kiri ke kanan ada kamera 2 megapiksel, lampu selfie, kamera 8 megapiksel, speaker, dan sensor-sensor. Sementara di bawah layar ada tombol navigasi kapasitif, yang belum ada lampu backlight-nya. Dan jangan kamu cariin LED notifikasi di HP ini, nggak akan ketemu, karena emang nggak ada. Dan bodi belakang HP ini terbuat dari bahan plastik polikarbonat, tapi finishingnya tergolong rapi dan bagus. Cat bodi belakangnya juga nggak mengkoleksi bekas-bekas sidik jari, jadi nggak akan kelihatan jorok berminyak kalau sering-sering dipegang. Kameranya didesain agak menonjol di pojok kanan atas, berduaan dengan LED flash, yang kalau dilihat sekilas kayak dual kamera ya. Bagian belakang makin kelihatan keren dengan adanya sensor sidik jari yang diberikan sentuhan list dengan aksen chromium. Dan di pojok kanan bawah, kamu bisa jumpai 24 lubang grill speaker tanpa ada tonjolan sama sekali. Kedengeran nggak ya suaranya kalau ditaruh di atas meja dengan layar hadap atas? Tombol volume dan power di sisi kiri HP. Cukup mudah dijangkau dengan jari telunjuk. Walaupun agak kagok karena kebiasaan saya yang sering pakai jempol untuk menekan tombol power. Ya, ntar juga terbiasa seiring dengan berjalannya waktu. Dan slot SIM card diletakkan di sisi kanan smartphone. Sayangnya mengadopsi slot hybrid, jadi kamu harus milih nih. Pentingan mana antara komunikasi atau memori, antara menghubungi si dia atau mengenangnya. Pilihan sulit sih buat saya karena memori internalnya hanya 16 GB dan saya butuh 2 SIM aktif bersamaan. Tapi bagusnya kalau kamu nggak suka gonta-ganti kartu, lebih milih memori card dibandingkan SIM 2, micro SD-nya bisa diatur sebagai penyimpanan internal. L53 juga udah support Smart Wake Up. Kayak gini nih, 2 kali tap buat hidupin layar. Jadi nggak perlu mencet-mencet tombol power kalau mau lihat jam atau notifikasi. Layarnya yang 5 inch HD ini termasuk responsif. Cukup tajam dan nyaman di mata. Saya nggak tahu nih, L53 ini pakai UI apa. Simple dan ringan kayak Android stock. Ya, saking simpelnya nggak ada fitur cloning aplikasi. Jadi, kalau mau pakai 2 nomor WhatsApp kayak saya gini, kamu harus install aplikasi tambahan. Kalau di sini saya pakai aplikasi multiple account. Untuk pengisian daya, butuh waktu lebih dari 3 jam buat ngisi baterai 100% dari lowbat kalau pakai charger bawaan. Tapi kalau pakai charger 2 ampere, 2 jam lebih dikit juga udah beres sih. Udah bisa dicabut. Sementara daya tahan baterainya, dengan pemakaian alat teknologi gue yang sering banget browsing, chatting, dan sosial media, HP ini mampu hidup rata-rata selama 10 jam lebih. Dengan waktu layar menyala kira-kira selama 3-4 jam. Lumayan lah. Sayangnya sensor-sensor banyak yang terpaksa dipangkas untuk tetap menjaga harga L53 selfie biar tetap murah. Kamu nggak akan bisa nyobain virtual reality karena nggak ada sensor gyroscope. Dan kamu mesti lihat posisi bintang atau matahari untuk sekedar tahu di mana arah utara karena orientation sensor dan magnetic sensor nggak ada. Untungnya sensor GPS-nya bekerja cukup baik. Cukup cepat bekerja dan mengenali posisi kita di mana berada. Walaupun ada selisih jarak, sekitar 7-10 meter dari posisi asli dibandingkan posisi yang ditunjukin aplikasi. Ya, segini sih udah lumayan akurat. Untuk performa, hasil skor Antutunya sih 35 ribuan. Cukup tinggi buat HP harga 900 ribu. Dan saat dites, layarnya cuma mampu mengenali 2 sentuhan sekaligus. Masalah buat lo. Buat saya sih enggak, kan main game seringnya cuma jempol kanan dan kiri aja yang kerja. Nih, saya buktiin dengan main game MOBA yang lagi ngehit saat ini. Saya mainin game Arena of Valor dengan settingan grafis tinggi, lancar jaya, dan kadang masih bisa dapat 25 FPS. Lumayan kan? Ya, asal internetnya bagus ya. Tapi berasa agak berat sih. Amannya sih settingnya di medium kali ya. Terus, saya cobain main Mobile Legends dan juga dengan setting grafis maksimal. Ini juga aman lancar tanpa tersendat. Dicoba buat main Vainglory juga asik, nggak kausik, nggak patah-patah. Ya, sekali lagi sih, asalkan internetnya koneksinya bagus. Soalnya saya tes gaming pakai internet rumah, bukan dari SIM card, jadi koneksi lebih stabil terjamin. Cukup ya tes gamingnya, HP murah nggak usah tes game yang berat-berat, karena Vainglory juga udah cukup berat buat HP sejutaan. Dan sekali lagi nih, layarnya benar-benar lumayan tajam buat HP harga 900 ribuan.
Saya coba buat nonton YouTube, lumayan asik, lumayan enak, lumayan nyaman di mata. Terus gimana dengan suaranya? Kamu coba cek dengerin sendiri deh suaranya. Tanpa ada editan sama sekali loh suaranya. Dan gimana dengan kameranya? Ini yang bikin banyak orang penasaran. Soalnya harganya cuma 900.000, tapi dual kamera depan. Kalau fitur kamera dibuka, saat slide ke kiri akan muncul menu setting kamera. Sementara kalau digeser ke kanan, fitur-fitur kamera akan muncul seperti fitur panorama, lens blur, mode pro, dan lainnya. Untuk fitur lens blur, kondisi penerangan harus baik, karena lensa kamera kedua tidak akan bisa mendeteksi jarak dengan baik kalau kurang terang. Dan berikut ini adalah hasil foto kamera belakangnya. Pada kondisi cahaya yang cukup, hasilnya tergolong bagus untuk kelas HP 900 ribuan. Detailnya dapat dan warnanya juga bagus. Cuma sayangnya seperti HP murah lainnya, dynamic range-nya terlalu lebar. Jadi, pada kondisi cahaya berlebih, hasil fotonya cenderung overbright di beberapa bagian. Tapi, segini sih udah bagus buat HP di bawah harga sejuta. Bukan karena saya sales ngomong gini, tapi udah nyobain HP-HP murah sekelasnya. Dan untuk kamera depan, pada mode normal atau auto, hasilnya juga tergolong baik. Detailnya oke, warnanya juga bagus, walaupun agak soft sih. Terus, ini yang keren untuk HP murah. Efek bokeh dari dual kameranya beneran. Nggak cuma aerial, nggak cuma ngebulat atau ngelingker. SPC udah cukup berusaha bikin efek bokehnya yang beneran, walaupun hasil bokehnya belum rapi kayak HP 3 jutaan. Tapi, hasil dan usahanya masih dikasih apresiasi. Keren SPC, good job. Saya tunggu HP terbarunya ya, yang layarnya udah full view. Dan untuk hasil rekam video, lagi-lagi udah di atas standar HP sejuta. Resolusinya udah Full HD untuk kamera belakang. Ya, walaupun belum ada fitur stabilisasi seperti OIS atau AIS. Tapi HP harga 3 jutaan juga ada yang belum pakai stabilisasi, kayak Oppo F5 misalnya. Namun secara keseluruhan HP ini masih layak untuk dibeli, karena harganya murah tapi kualitas dan fiturnya melimpah. Oke, sampai sini dulu video reviewnya. Apa pendapat kamu tentang HP ini? Atau ada kritikan buat videonya? Coret-coret di kolom komentar ya. Saya Krida pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.